Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian pertama tadi kita sempat tunda, yaitu ketika sebutkan transaksi ketika pelunasan dalam bank konvensional yang disebutkan riba, itu riba nasiah. Disebutkan tadi di alasannya dengan menggunakan Al-Baqarah 275. Namun alasan lain, pertama, kenapa kita tidak boleh ada denda keterlambatan, denda penalti gitu ya. Ini. Alasan lain yaitu pertama, meskipun orang mampu yang menunda pembayaran itu layak dihukum, dan kasus penundaan pembayaran oleh orang yang mampu ini kerap kali terjadi, tidak pernah dalam sejarah Islam seorang pun qadhi atau hakim atau fuqaha yang menjatuhkan hukuman denda. Jumhur fuqaha berpendapat hukuman yang patut adalah ta'zir, yaitu ditahan atau al-habs, meski boleh saja bentuk ta'zir lainnya. Ini diambil dari buku karya Abdullah Muslih dan Sholah Sahwi halaman 338 dan Ali Ashalus halaman 449. Sudah dimaklumi dalam sejarah Islam bahwa pemberi utang hanya berhak atas sejumlah uang yang dipinjamkannya, tidak lebih, baik ia mendapatkannya tepat pada waktunya atau setelah terjadi penundaan. Tambahan berapapun yang diambil sebagai kompensasi dari penundaan pembayaran tiada lain adalah riba yang diharamkan. Ya, ini diambil dari Ali As-Salus halaman 449. Kedua, denda karena terlambat membayar hutang mirip dengan riba. Maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fikih menyebutkan maka roba al-say'a uhtiya hukmuhu. Apa saja yang mendekati garing mirip dengan sesuatu dihukumi sama dengan sesuatu itu. Ini ditulis oleh M. Sidqi Burnu dalam Mausu'ah Al-Qawain Al-Fiqhiyah dari 9-252. Simpulannya, menjatuhkan denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba. Dan apapun namanya, denda tetaplah riba, baik diambil dari orang yang mampu atau tidak, baik disyaratkan di awal akad atau tidak. Ini ditulis oleh Abdullah Muslih dan Sholah Sahwi dalam di halaman 338. Kelima, nasabah mengaku saat akad memang dijelaskan perihal bunga seperti piramida terbalik, namun tidak detail beberapa pokok dan bunga yang diberlakukan setiap bulannya. Maaf, bila dari pengakuan nasabah ini penulis harus menyimpulkan bahwa nasabah belum memahami konsep murabahah dan kurang peduli terhadap konsekuensi bunga atau dalam kurung riba itu sendiri. Sebab begitu mendengar kata bunga atau bunga dengan piramida terbalik, nasabah yang peka akan segera mencium bahwa ini sedang ditawari transaksi berbunga, sehingga ia akan langsung menolak karena tawaran semacam ini jelas-jelas riba. Ini kalau kita paham, ya. Lain halnya bila yang dijelaskan oleh Bank Syariah adalah konsep murabahah untuk transaksi KPR bila rumah telah tersedia, maupun konsep istina bila rumahnya belum tersedia atau baru akan dibangun. Jadi artinya kalau murabahah itu rumahnya sudah ada, jadi habis tanda tangan kita bisa masuk rumahnya. Sementara kalau istisna itu rumahnya baru akan dibangun, kita boleh bayar dari sekarang setelah akad. Nah, yang berjanji bangun itu siapa? Bank Syariah. Jadi kalau terjadi rumahnya nggak dibangun, bukan developer yang dikejar, tapi Bank Syariah yang dikejar. Kenapa rumahnya nggak dibangun? Karena yang berjanji bangun rumah itu adalah Bank Syariah.
Ini jadi perhatian besar di masyarakat. Nah, kalau kita akad istisnanya dengan developernya lari, mau cari kemana? Tapi kalau akad istisna sama bank syariahnya dicari, bukan developernya. Jadi bank syariah bisa cari developer lain kalau dia developernya lari. Ini jadi poin penting loh, ya. Kalau istisna dengan developernya lari, mau cari kemana? Nah, kita udah bayar DP-nya mahal gitu kan? Tapi kalau ke bank syariahnya itu legalnya mau buatnya dapat legalnya itu aja mahal. Nah, kalau developer legalnya mana? Dia lari hilang gitu kan? Nggak ketemu lagi. Nah, ini syariahnya terjatuhkan. Ya. Jadi kita berharap apapun kondisi saat ini yang mungkin masih ditemukan oleh masyarakat, ya, bank syariah yang banyak masih harus diperbaiki, yuk kita sama-sama, jangan tinggalkan bank syariah. Bagi yang sudah dapat, mungkin ada yang belum pas, ya, kita bareng-bareng, ya, kita ajak ustadznya, ya, kita ajak guru kita, datangi bank syariahnya, kita bisa bertemu dengan DPS-nya, berdialog dengan DPS-nya, sehingga apa? Sehingga kita sama-sama memperbaiki, ya, yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini, agar bangsa Indonesia ini betul-betul bisa bebas daripada riba. Dapat rumah bebas riba, dapat mobil bebas riba, dapat motor bebas riba, mau investasi bebas riba, mau cari modal kerja bebas riba. Ini kita beli KPR-nya ada riba. Iya kan? Nah, ini. Jadi ada juga KPR yang ternyata bebas riba, bebas bank, semuanya bebas semua tanpa bank. Tanpa BI checking, sekarang nggak ada BI checking lagi. Ya, sudah slick sekarang. Nah, ini juga yang menjadi perhatian bagi masyarakat, ya. Jadi perlu diketahui bahwa bila konsep murabaha yang dipilih oleh masyarakat, artinya perhatikan, bila konsep murabaha yang dipilih masyarakat itu artinya rumahnya sudah jadi. Ya, rumahnya sudah jadi, habis tanda tangan bisa masuk ke rumah tersebut. Makanya dilihat nanti nasabah. Nah, kalau murabaha itu harga beli tidak berubah. Jadi bank syariah itu dia beli dulu ke developer atau beli kepada perorangan. Berapa yang dikasih perorangan, berapa yang dikasih developer itu disampaikan kepada nasabah. Disampaikan kepada nasabah. Setelah dapat itu, ya, nasabah akan diberi tingkat keuntungan yang diinginkan oleh bank syariah. Ya, jadi saya sering contohkan, kalau bank syariahnya beli 200, nah bank syariahnya nyampaikan ke nasabah, saya beli 200, baik dari developer maupun dari pemilik awal. 200 itu disampaikan nasabah, itu harga beli namanya. Harga beli. Kalau misalnya dia ada biaya, misal beli mobil, ini kan rumah, jadi kita tahu di situ ya harga beli. Nanti bank syariah ingin mendapatkan keuntungan, berapa dapat keuntungan disampaikan juga. Saya ingin dapat untung 200 sehingga saya jual 400. Nasabah boleh tawar, jangan iya aja mentang-mentang mau beli pengen dapat rumah, teken aja, iya aja, nanti kemudian baru nyesel gitu kan. Tanya dulu, ya. Dan ini jelas tidak boleh ada kebohongan dalam jual beli ini. Ya, jadi beli 200 ini tidak boleh bohong nih. Kalau dia bohong, misal beli 200 dikasih saya beli 201.000 gitu ya, haram, karena dia telah berbohong. Jadi 200 harus nyampaikan 200, untung 200. Sepakat tidak dia untung 200? Enggak, tawar sampai ada kata sepakat. Misal sepakatnya dia cuma boleh dapat untung 150. Jadi harganya 350 gitu. Kalau sudah ini sepakat, ini nggak boleh berubah. Mau bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Ya, ini yang harusnya
kita ketahui bersama ya. Jadi kalau di tingkat keuntungan tuh kalau di bank syariah tuh banyak bukan bunga namanya, margin ya. Tingkat keuntungan tuh namanya margin, bukan bunga ya. Nah, itulah yang kalau kita mau merujuk kepada harga jual, yaitu harga beli plus keuntungan, namanya harga jual ya. Ini merujuk kepada Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 pasal pertama ayat 6. Nah, itu dalil ya. Nah, untuk selanjutnya karena ini mungkin di pekan depan kita tuntaskan ya. Ini kalau ada yang mau dilanjutkan dengan tanya jawab silakan. Ya, menarik ini. Jadi betul pertanyaan dari pendengar ya, dari pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Qur'an. Hamba Allah ini bertanya, jadi apa proses selanjutnya untuk menghindari dalam penerimaan pegawai sehingga kondisi yang disampaikan tadi tidak terjadi, begitu ya? Nah, jadi memang harus kalau lihat di sini sebelum pegawai ini bekerja di bank syariah itu tidak boleh dia sebelum dapat ilmu tentang syariahnya. Untuk transaksi-transaksi, akad-akadnya, makanya itu ada pelatihan PDPS, pelatihan dasar perbankan syariah. Dan ini dulu pada waktu saya diterima, sebelum saya kerja di bank syariah, saya 3 bulan dulu belajar. Ya, 3 bulan dulu belajar. Dan ini kalau ini continue atau istiqomah, itu mudah-mudahan tidak akan terjadi. Karena ketika saya dapat pelatihan tersebut, pertama yang saya dapatkan itu perubahan paradigma, bahwa saya bekerja di bank syariah ini adalah jihad. Sehingga bekerja di bank syariah itu bukan sekedar bekerja, tapi ada ruh ilahiyah di sana. Kita ingin menegakkan syariat Islam dari kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, yang tidak terlepas dalam kehidupan kita ini adalah ekonomi, di mana saat ini semua menjurus tidak lepas dari bertemunya di bank, yaitu orang yang punya uang ya dengan bertemu dengan orang yang membutuhkan uang. Bank itu mengelola. Nah, makanya pengelola ini dia harus tahu betul ya transaksi akad-akad yang terkena riba atau tidak. Nah, kalau yang saat ini banyak terjadi justru masih ya, dan ini juga koreksi, mungkin juga ini masukan bagi mungkin ada yang mendengar. Kalau ada yang mendengar, tolong sampaikan kepada yang belum mendengar, apalagi terutama praktisi-praktisi perbankan syariah yang memegang adalah divisi sumber daya manusia atau sumber insani ya. Jadi untuk bisa masuk bank syariah itu harus melalui pelatihan dulu, belajar dulu tentang syariah. Gak bisa langsung kerja. Sama misalnya penugasan ya, masuk ke bank syariah harus belajar dulu, jangan kerja dulu ya, pahami dulu ini kerja ini kita ini jihad ya, membawa label syariah. Nggak ujuk-ujuk ini kerjanya nggak main-main, ini ada syariah di situ ya. Nah, inilah mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi ini. Kalau bank syariah masih ngomong bunga dan sisa pokok pinjaman ya, sehingga itu yang ditangkap oleh masyarakat. Kita nggak menyalahi masyarakat, yakinkan kami sebagai praktisi yang salah, karena masyarakat itu akan mengikut saja apa yang disampaikan. Makanya kami terima kasih sekali ketika nasabah bank syariah ini menulis di media sosial sebagai jadi bahan. Tadinya kan kita aja, karena saya sering datang di lapangan, itu yang sering saya dapatkan. Dan ini saya tulis di dalam buku yang saya tulis ini, insya Allah Hidup Berkat Tanpa Riba. Di situ ada penjabarannya. Jadi kalau
pendengar dan juga pemirsa ingin dapatkan, nanti bisa hubungin ya. Ahi Dimas dia siap terus tuh di 0813 17 18 11446. Nah, bisa dengan beliau ya. Agar supaya masyarakat ini tahu persis. Jadi kita bisa punya pegangan di sini. Buku ini saya tulis di awal untuk akidah ya, keyakinan rezeki, kita kalau hutang harus bayar gitu ya. Nah, di bab keduanya yang sedang kita bahas ini adalah bagaimana transaksi yang ada di bank syariah. Sehingga betul-betul masyarakat itu kedatang ke bank syariah, tidak hanya pegawainya saja harus paham, masyarakatnya juga harus paham. Karena dia sebagai nasabah bank syariah, dia harus paham juga. Sehingga kalau praktisinya salah bisa diingatkan. Jadi kita saling menasehati dan tidak saling menghakimi ya. Maka kami bersyukur kalau ada yang mengkritik ya, menegur. Tapi kami sedih sekali kalau masyarakat ada salah sedikit seperti ini terus meninggalkan, terus menghakimi bank syariah ya. Kita ini harusnya bersyukur kepada pemerintah kita, kepada ulama kita yang sudah bersusah payah mereka berjibaku meyakinin penguasa pada saat itu bisa muncul bank dengan prinsip bagi hasil, dikeluarkan undang-undang tentang perbankan syariah. Sekarang kita tinggal mengamalkan. Ada nampak kesalahan sedikit, kita langsung tinggalkan, kita langsung hakimin. Padahal mereka untuk meyakinkan saja, Masya Allah. Harusnya kita sebagai generasi muda yang sudah ada ini, ada yang belum sempurna, yuk kita sempurnakan. Kalau ada yang belum benar, yuk kita benarkan. Kalau ada yang salah, yuk kita perbaiki. Kita sama-sama. Kami bersyukur sampai detik ini begitu banyak ya guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita yang sering menasehatin kita, dan kami mengapresiasi itu, mengakomodir sebagian besar yang bisa kita akomodir. Kalau yang belum, tolong niatkan, tolong doakan terus ya, agar supaya betul-betul yang dilakukan praktisi bank syariah ini tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah, ketakutan utamanya hanya kepada Allah, sehingga perbaikan itu mudah untuk diamalkan. Karena kalau kita takutnya bukan kepada Allah, sangat sulit untuk dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan mungkin itu yang bisa disampaikan. Para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga pemirsa Abu Muhammad Duyono, dimanapun antum berada, di kajian malam muhasabah ini kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah, kita berbanyak istighfar. Ramadan sebentar lagi ya, jangan sampai kita masih bergelimang di lautan riba ya. Apapun kondisinya saat ini, apapun, jangan katakan kita beriman kalau tidak diuji. Kita hijrah pasti ada ujian, dan ujian itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah sedang sayang sama kita. Jangan sampai kita bilang hijrah tapi tidak ada ujian. Jangan-jangan Allah nggak suka sama kita ya. Maka bersyukurlah saudara-saudaraku yang ketika hijrah begitu banyak teguran dari Allah ya. Baik itu dalam posisi pekerjaannya, baik itu dalam usahanya, maupun juga dalam penyakit yang diberikan. Mudah-mudahan itu semua Allah sayang dalam rangka menghapus dosa-dosa daripada saudara-saudara ya, pada diri kita ya, karena Allah sayang sama kita, itu sebagai penggugur dosa kita. Mudah-mudahan muhasabah ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Nanti malam kita tidur, teteskan air mata kita ketika saudara-saudara kita semua tertidurnya. Bangun, ambil air wudhu, kita bermunajat kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya, ringan meninggalkan semua larangannya. Kita berdoa agar dipertemukan dengan bulan yang istimewa, tamu yang istimewa, Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bersama di sana. Ya, insya Allah ini adalah wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.